itulah yang mengerjakannya, yang melakukannya, kan gitu. Bentar. Oke. Firman yang mengerjakan untuk menciptakan alam semesta ini Di atas kehendak Bapa. atas kehendak Bapa. Berarti yang Ya. menciptakan siapa? Nah, yang menciptakan, yang melakukan penciptaan itu adalah firman Allah. Firman Coba Bapa. deh buka di Kejadian 1 ayat 1, Bang. Taman tadi bisa screen loh. Taman tadi Ya. Mas Nugroho tadi bilang, saya kan halus pertanyaannya, jadi enak dimengerti daripada Ya, Bang Handi gitu ya. Bingung kalau Bang Oke. Handi nanya kedesak itu. Masa kalau saya tanya terdesak juga kan nggak masuk akal ya. Iya, oke. Mm-mm. Kejadian 1 itu. Oke, Pada Kejadian 1. penciptaan alam semesta itu kan selalu di situ ditulis ya, Hmm, Allah berfirman. Allah iya. berfirman, jadilah. Jadi Mbak, Di sini yang di sini gini, Mas Nugroho, di sini kan juga ada Bang Zuma. Beliau yang lebih luar biasa dari enggak, Mbak Yosel aja. Loh, kok saya? Tadi kan yang ingin berdiskusi dengan saya, yang ingin berdialog dengan saya kan Mbak Yosel tadi. Kenapa nggak mau sama Bang Zuma? Gimana Enggak dong? apa-apa, mana Bang Zuma nggak ada kok. Ada. Mana? Aku di sini. Wih, suaranya terdengar. Kalau ini suaranya terdengar ini. Kalau Allah itu tidak terdengar. Gimana Bang Zuma? Aduh, selamat siang. Iya, selamat siang saudaraku, ya, Pak selamat siang juga Agung. saudaraku. Gimana Bang Zuma? Iya, lama kita tidak komunikasi, Masya Iya, Allah. betul. Gimana Bang, sehat? Walafiat, bagaimana Bang Zuma juga sehat. Alhamdulillah. Nah, puji Tuhan. Ya, ini bahasa apa ini? Iya, siap. Bahasa dewa kali. Kelihatannya seru sekali dialognya. Saya nyimak aja dulu. Jadi gini Bang Zuma laporannya. Yang dibahas hari ini tidak ada bahasan. Mengalir saja. Gitu. Mengalir saja kok. Tadi itu dari korban hewan gitu kan. Terus sekarang beralih ke tentang dosa warisan, kemudian tentang penebusan, kemudian tentang Trinitas. Oh, iya. Gimana Bang? Menarik tentang dosa waris itu menarik, atau tentang penebusan juga menarik untuk dibahas gitu. Iya. Memang semuanya menarik kalau kita ingin masing-masing menggali keimanan kita itu sangat menarik sekali kita. Tapi dengan catatan dalam dialog ini tidak ada unsur memaksakan kehendak menurut kehendak saya nih, misalnya gitu ya. Harus begitu kamu jawab. Iya, betul. Siap. Iyalah, dari tadi saya juga tidak memaksa Mas Agung untuk menjawab sesuai keinginan saya, karena ya apapun jawabannya saya harus menghargai itu. Iya, bagus itu. Tapi sayangnya Bang Tobat kok nggak mau bergabung ya? Pak Tobat ini sudah pingsan duluan kalau saya yang ngomong, Mas Nugroho. Pak Tobat sedang mobiling itu, coba berhenti dulu deh. 10 menit aja. Sambil ngopi-ngopi gitu kan bisa. Pak Tobat silakan, katanya suruh 5 menit. Pak Tobat nih mau beradu di atas ring sama saya katanya. Silakan. Ini gimana? Aku lagi di tempat saya lagi noise banget nih. Enggak juga. Saya enggak kedengaran noise tuh Pak Tobat. Bagus kok Pak Tobat, bagus, sinyalnya bagus nih, saya terima. Yang tidak bagus ini pikirannya Pak Tobat sama saya. Tapi di lingkungan aku ini lagi berisik nih. Pak Tobat lagi ngelas. Mas Andi bisa aja. Ya udah, yuk kita bahas tentang tentang dosa dan penebusan itu ya. Ya, dosa warisan itu loh. Oke. Teman-teman, boleh saya mulai materi ini? Oh boleh, silahkan Bang Zuma, silahkan. Ya, jadi ini hal yang sangat menarik ya, karena mainkan. Berbicara mengenai dosa waris itu artinya berbicara mengenai kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian dinisbahkan kepada keturunannya. Konsep ini dibantah oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsi wa man amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Sungguh bukti-bukti nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dia sendirilah yang akan merugi. Dan aku, Muhammad, bukanlah penjagamu. Jadi bukti-bukti yang datang dari Tuhan itu sudah nyata. Tentang kebenaran, tentang kaidah-kaidah agama yang benar, larangan, perintah, yang wajib, yang sunnah, itu sudah nyata di hadapan manusia. Maka Allah mengatakan, barang siapa melihat kebenaran itu, lalu kemudian dia gunakan kebenaran itu, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak melihat kebenaran itu, maka kebutaannya juga hanya merugi terhadap dirinya sendiri. Lalu di dalam Al-Quran juga Allah menerangkan, di dalam surah Fatir ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratun wis'ara ukhra wa in tada'u muthqalah. Jadi ketika Allah mengatakan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika ada seorang yang dibebani berat dosanya, memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun. Ilahim liha la yuhmal minhu syai' walau kana za qurba innama tunzirul ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi wa ilallahil masir. Jadi ketika ada orang yang memanggil supaya perbuatan jahatnya dipikul oleh orang lain, maka Al-Quran menerangkan beban itu tidak akan dipikulkan sedikit pun kepada siapapun. Meski yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya, ibunya, bapaknya, anaknya, saudaranya. Kata Allah, sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka mendirikan ibadah. Dan barang siapa mensucikan diri, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, dan kepada Allah tempatnya kembali. Jadi kaidah ini kemudian ditolak oleh Al-Quranul Karim. Namun bukan berarti ya kita harus memaksakan kehendak ini, kehendak apa yang ada dalam Al-Quran ini kepada teman-teman Kristen, ya khususnya kepada saudara kita Bapak Pendeta Agung Nugroho. Namun saya hanya ingin mengatakan begini Bapak, bahwa di dalam pengajaran nabi-nabi yang masih ada di dalam kitab yang Bapak, Saudara, Abang saya ini imani, itu dijelaskan begini. Ayub 34 nomor 11. Malah dia mengajar manusia sesuai dengan perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai dengan kelakuannya. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itulah yang kemudian nanti dipetik. Mazmur 62 nomor 12, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Jadi perbuatan manusia itulah kemudian yang dibalas oleh Allah. Itu di dalam kitab yang Kristen imani dan juga umat Islam jadikan sebagai referensi di dalam berdialog. Amsal 24 nomor 12, kalau engkau berkata sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahui dan membalas? Sehingga manusia itu dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Nah ini menjadi semakin kuat saya kepada Islam. Sinyalnya hilang juga ini. Karena apa yang diuraikan Al-Quran itu berkesesuaian dengan data-data yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Sekira begitu, saudara. Terima kasih Bang. Silakan ditanggapi atau ada yang ingin diluruskan ketika dianggap pemahaman saya itu keliru. Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Jadi apa yang tadi Bang Juma sudah sampaikan itu kan pasti memiliki landasan dasarnya adalah ayat-ayat dalam Al-Quran ya. Itu saya tidak akan menolak tentang isi daripada ayat Al-Quran tadi, karena memang ya itu kebenaran yang disampaikan kan tentang bahwa orang itu seolah
singkatnya kan. Kalau mengikuti kebenaran ya beruntung, tetapi kalau tidak mengikuti kebenaran itu adalah kerugian satu itu. Kemudian tentang dosa yang tidak bisa diwakilkan, ya, dipikulkan kepada orang lain, itu memang secara manusiawi seperti itu. Maksud sih saya yang mencuri, kemudian anak saya atau saudara saya yang harus menanggung perbuatan saya, itu tidak mungkin itu. Tidak mungkin itu terjadi. Tapi dari pandangan keimanan Kristen, Mas, terkait dengan dosa itu, makanya di kami itu mempercayai adanya dosa waris. Itu bukan berarti kita mengabaikan bahwa setiap kita itu tidak melakukan perbuatan di mana kita yang harus sebetulnya kematian yang dimaksud itu, kematian kekal atau maut gitu. Jadi ketika saya coba kembali ke manusia pertama Adam, dia kan tadi sudah saya dibahas dengan Mbak Yusel bahwa Adam jatuh dalam dosa itu ketika di dalam hatinya itu ada keinginan. Di dalam hatinya ada keinginan ketika menggoda dia dengan mengatakan kamu makan buah. Nah, itu di situ ada keinginan dari Adam untuk seperti Allah. Itu disebut dengan dosa karena manusia ciptaan ingin menyamai dengan penciptanya. Ini saya pahami sebagai dosa yang dilakukan oleh Adam. Dan di Alkitab juga dikatakan ada ayatnya gitu. Bukan saya ngarang-ngarang. Aduh, sebentar Bang Yuma, saya dipanggil istri saya. Sebentar ya, dilanjut dulu. Iya, sebentar. Silakan Bang, silakan Bang. Mungkin saudara siapa tadi? Tobat mungkin dilanjutkan. Iya Bang semuanya. Iya. Iya, saya Gimana, boleh Bang? bertanya aja. Saya bertanya aja boleh. Boleh, silakan Bang. Iya, jadi yang surat Fatir tadi itu gimana Bang? Penjelasan singkatnya bisa diulangi Bang? Yang Fatir 18 itu. Iya, jadi di ayat ini diterangkan bahwa orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika ya silakan Bang. Oke, itu aja dulu. Ya. Ya, jadi sini kan dikatakan bahwa orang yang berdosa kan, iya, tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak berdosa? Apakah dia bisa memikul dosa orang lain? Oke, baik. Jadi dikatakan di sini orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kalau kita mengambil kalimat sepenggalnya, maka orang yang berdosa yang dimaksud. Nah, apakah kemudian orang yang tidak berdosa itu bisa atau tidak bisa memikul dosa orang lain? Nah, kalimat selanjutnya dikatakan, jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikulkan sedikit pun. Seperti itu Bang. Lalu dikatakan di dalam ayat ini juga, sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Allah. Mereka tidak melihatnya dan mereka melaksanakan ibadah. Mereka sujud menyembah hanya kepada Allah. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah tempat kembali. Terkait dengan data yang sahabat saya uraikan ini, bahwa apakah orang yang suci bisa menanggung dosa orang lain? Saya katakan tidak bisa. Tidak bisa Bang. Karena dosa itu ditanggung masing-masing. Seperti itu. Silakan. Iya. Jadi kalau dari inti dari ayat ini kan memang bahwa manusia itu memang tidak bisa menanggung dosa manusia yang lain karena semua manusia itu kan berdosa gitu kan. Iya. Nah, kalau pemahaman kita kan yang bisa menanggung dosa itu yaitu yang tidak berdosa atau yang suci. Nah, di sini kan kalau di pandangan orang Kristen bahwa yang menanggung dosa itulah Yesus.
Karena Yesus itulah yang orang yang suci kan, salah satunya yang suci, yang tidak berdosa kan. Makanya dia bisa gitu. menanggung. Nah, ibarat Iya, gini iya. Bang, ibarat begini, orang yang berdosa Iya, itu silakan. kan ibaratnya seperti orang yang udah mati kan. Iya kan. Nah, orang mati Iya. itu tidak bisa memandikan dirinya sendiri. Harus ada yang lain yang bisa memandikan orang mati. Iya. Oke. Itu kan pribadi sih yang tidak mati untuk memandikan dia kan. Artinya yang tidak berdosa yang memandikan dia gitu. Iya, terus Bang. Iya, jadi begitulah. Jadi begitu kita manusia berdosa, hanya Yesus gitu kan, yang bisa memandikan kita dari dosa-dosa kita gitu kan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya saudara memahami Al-Quran secara menyeluruh, karena kita tidak bisa jadi memang manusia tidak bisa menghapuskan dosa manusia itu yang lainnya atau menanggung. Tapi hanya manusia yang berdosa yaitu Yesus Kristus yang bisa menanggung ya atau menghapus dosa-dosa kita berdosa ini. Oke, itu saya hargai, itu iman saudara. Tapi di Al-Quran itu tidak berlaku. Al-Quran di ayat lain menerangkan begini. Dalam surah Al-An'am ya, ayat 164. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan dikatakan di ayat ini, wala taziru wazirah wara ukhra. Nah, jelas di situ. Dan seorang yang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Lalu Allah mengatakan, summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kepada Tuhanmu kamu kembali dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi diterangkan di sini sangat tegas, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada orang suci, apakah bisa menanggung dosa orang lain? Nggak bisa. Karena ayat ini menerangkan wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang menanggung. Bisa ditanggung oleh orang yang suci atau orang yang seperti apa yang sahabat saya uraikan tadi berdasar terhadap Al-Quran surah Al-Fatir ya, surah Fatir ayat 18. Karena di situ diterangkan wala taziru wasiratun wizra ukhra. Bukan berarti di sini diterangkan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Artinya orang yang suci bisa dong memikul dosa orang lain. Itu nggak begitu cara untuk tidak seperti itu kaidah-kaidah dalam mengkaji Quran. Karena dia akan dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain. Nah, terkait dengan apa yang saudara katakan bahwa di dalam iman kami Kristen, Yesus orang suci yang kemudian bisa menebus dosa orang-orang Kristen. Saya katakan kalau kita melihat dari silsilah daripada Yesus, lalu kemudian kita lihat dari konsep Kristen itu sendiri, bahwa semua keturunan Adam itu disebut sebagai orang yang berdosa, mewarisi dosa, maka Yesus tidak akan pernah bisa lolos di sana. Karena Yesus disebut sebagai anak Abraham, anak Daud, ya, anak Eli, anak Maria. Jadi Yesus nggak bisa lolos dari dosa waris. Kalau dosa waris itu betul-betul diwariskan kepada keturunan Adam, maka Yesus di situ mendapat bagian. Yesus juga bukan orang suci gitu. Apalagi diceritakan di dalam kitab saudara bahwa Yesus itu terkutuk dan seterusnya. Kalau orang terkutuk itu tidak mungkin kemudian disebut sebagai orang yang suci, karena Yesus itu dikatakan terkutuk. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, kalau kita melihat secara kritis tentang kesucian orang suci, Yesus tidak mungkin masuk dalam barisan orang-orang suci. Kenapa dia mengatakan begini? Setiap orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Artinya dia menuduh orang tuanya itu pencuri dan perampok. Itu satu. Kedua, ketika dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di sebelah kiri kanannya bahwa pada saat disalib, pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus.
faktanya tidak demikian. Berarti Yesus ini melakukan kebohongan. Karena orang yang disalib kiri kanannya itu tidak pernah ke Firdaus sampai hari ini. Jadi itu adalah pembohongan publik yang dilakukan. Itu kalau kita kritisi secara data. Tapi itu iman saudara, saya hargai itu. Cuman kalau dikatakan Yesus suci sehingga dia mampu menebus dosa, saya kira itu hanya konsep iman, tidak terdata sesuai dengan apa yang tertulis dalam sebuah di kitab Anda. Sekira begitu sementara. Silakan. Iya. Cuma kalau Bang Suma kan sering membeberkan, sekali beberkan itu beberapa ayat ya. Harusnya kan satu dulu. Oh iya, iya. Dibahas gitu kan. Nah kalau langsung banyak ayat begitu kan bisa orang juga puyeng juga kan. Akhirnya apa, menerima itu sesuai kebenaran kan. Orang nggak paham, wah benar juga ya. Tapi coba di kupas satu-satu ya gitu ya. Nah mungkin lebih membantu orang untuk memahami kan. Itu karena jadi saya betul. Iya Bang, cuma gimana nih aku tanggapi ini. Betul Bang. Cuman kalau saya manusia awam, saya juga orang baru belajar. Ketika ada seorang pemimpin agama atau dianggap orang yang suci, kemudian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, saya pribadi mengkategorikan orang itu pembohong. Gitu loh Bang. Misalnya gini, saya mengatakan bahwa pada hari ini juga kamu bersama aku di Makassar. Tapi ternyata tidak. Maka kategori itu, menurut hukum akal, itu adalah kebohongan. Orang yang melakukan kebohongan jauh dari kesucian. Itu saja sih, saya sederhana sih. Sehingga kembali kepada, ya silakan Bang. Begini Bang, jadi kalau saya begini, itu bukan satu kebohongan kan. Kalau kita mengandalkan logika kita akan melakukan, kalau tidak masuk logika kita akan mengatakan itu kebohongan. Jadi kalau kitab atau ayat yang tidak masuk logika kita akan menjelaskan itu adalah kebohongan kan. Sedangkan ayat itu menurut saya pribadi ya, itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran kan. Nah, betul. Kalau kita memandang suatu firman atau kebenaran itu salah, dan kita mengedepankan logika kita yang benar, nah itu yang repot Bang. Berarti kalau firman itu logika kita tidak masuk, atau kita tidak menganggap itu benar atau salah, yang bermasalah itu sebenarnya logika kita loh, bukan logika Tuhan atau firman Tuhan loh yang keliru ya. Itu kalau saya ya. Jadi kalau ada masalah itu saya akan mengecek logika saya. Karena pasti firman itu mutlak, absolut benar Pak. Kalau ada sesuatu pasti logika kita yang salah itu, yang ada keliru ya. Bukan salah, tapi masih belum nyampe atau masih keliru gitu. Karena firman Tuhan itu pasti benar gitu kan. Nah, itu kalau pola pikir saya kalau begitu. Firman Tuhan, betul abangku. Kalau firman Tuhan itu tidak ada keraguan di dalamnya. Itu kalau firman Tuhan. Tapi sesuatu yang dikatakan firman Tuhan, ya itu harus diuji. Nah, seperti ketika kita berlogika sederhana, firman Tuhan itu mustahil salah, kan gitu ya. Firman Tuhan itu mustahil keliru. Firman Tuhan itu mustahil kemudian tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, coba kita ingat dan kita coba lihat. Kita lihat di dalam Lukas 23 nomor 43 itu, Bang. Kata Yesus kepada mereka, ini yang mengatakan ini siapa? Lukas kan yang menulis. Lukas yang menuliskan bahwa Yesus berkata, pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang tertuduh di sini bukan Yesus, yang tertuduh ini Lukas. Sejauh mana Lukas kemudian bisa mengetahui pada hari itu Yesus bersama orang-orang yang ada di sampingnya itu, ya, yang disalib di sampingnya itu berada di Firdaus bersama dengan Yesus. Sementara kenyataannya tidak. Orang yang disalib itu tetap aja berada di tempat salib itu, diturunkan sebelum Sabat. Dia nggak kemana-mana, dia nggak ada ke Firdaus. Artinya, saya sebagai orang awam, entah abang ini ya, menganggap ini adalah sebuah firman Tuhan, tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Berarti yang salah bukan Yesus, dan yang salah bukan firman Tuhannya, tetapi yang salah adalah penulisnya, karena tidak sesuai dengan fakta. Dengan kata lain, lukisan atau tulisan atau penggambaran daripada Lukas ini bukan firman Tuhan. Karena saya kembali kepada pernyataan abang, firman Tuhan itu mustahil salah. Nah ini salah, berarti ini bukan firman Tuhan. Demikian sementara.
Iya, artinya kalau begitu Bang Suma juga sama aja bilang bahwa Yesus itu yang berbohong kan. Dia berkata sesuatu yang tidak ada kan. Lukas hanya meneruskan kan. Ya sebenarnya yang menurut sebenarnya ya diarahkan ke Yesus itu kan, bukan ke Lukas. Lukas cuma mendengar seperti itu ya. Nah dia mengulangi kembali kan perkataan Yesus. Jadi yang berkata-kata itu kan Yesus. Seakan-akan yang berkata bohong itu Yesus kan Pak. Bukan Lukas kan. Oke, baik Bang, baik. Nah, jadi kan kita sekali lagi bahwa perkataan Yesus itu kan itu firman kan. Makanya aku berfirman kan. Firmanku kata Yesus. Jadi memang kita yakini itu benar. Jadi gini Bang, kayak silakan. Jadi kita yakini bahwa itu benar. Oke, baik. Gitu kan. Jadi itu juga memberikan gambaran. Jadi kan begini, Yesus juga datang kan untuk memberikan contoh kan kepada kita juga kan. Janji, contoh apa yang harus kita lakukan. Ya kan untuk mencapai kehidupan kekal itu. Nah itu perkataan Yesus gitu kan. Dan kita imani itu benar. Karena kita juga akan seperti itu kalau kita manusia ini akan seperti orang yang berdosa itu yang di samping Yesus. Kalau percaya kepada Yesus gitu kan, kita pun akan ada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Jadi intinya kan di situ. Iya, baik. Kita percaya jadi kita seperti yang kita ini yang berdosa ini sama seperti orang yang berdosa itu yang dosanya sangat besar itu kan yang disalibkan di samping Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus adalah Raja gitu kan, adalah Tuhan, maka kita pun akan bernasib sama seperti itu. Ya itu gambaran Yesus untuk ditunjukkan kepada kita ini manusia yang lain yang berdosa. Itu yang pemahaman secara pribadi saya juga. Mungkin teman-teman yang lain juga Kristen ada yang sama, mungkin ada yang beda juga ya. Ya baik Bang. Jadi saya uraikan ini bukan oleh karena saya ingin mencari pembenaran, tidak. Saya hanya berdasar terhadap agama saya. Bahwa ketika di dalam ajaran agama Islam itu ada yang membawa kabar tentang risalah kenabian, tentang ajaran Islam, atau apapun yang kemudian menjadi sejarah di dalam catatan Islam, maka pemikiran akal saya, otak kiri dan otak kanan saya itu seketika berfungsi dan akan memberikan sebuah sinyal yang kuat supaya saya menelusuri informasi-informasi itu, apakah itu betul berasal dari sumber yang menjadi acuan di dalam Islam. Contoh misalnya, ketika ada sebuah pemberitaan mengatakan begini, Rasulullah Muhammad SAW diberitakan oleh Anas bin Walid misalnya, atau Anas bin Rahman, atau Umar bin Khattab, atau siapapun yang disebutkan di situ. Rasulullah mengatakan kepada Ali bahwa jika engkau ingin mandi dan supaya kutumu itu tidak menyebar, maka mandilah dengan sampo sangsil. Riwayat Bukhari, Muslim. Ini contoh. Ini kaidah dalam Islam. Nah, seketika otak kiri dan otak kanan saya itu akan mencari data-data ini di pemberitaan para sahabat-sahabat yang lain. Kalau yang tadi diberitakan oleh sahabat Rasulullah yang kemudian dikatakan adalah Umar bin Khattab atau Abu Bakar, maka saya akan mencari referensi apa yang Utsman katakan tentang hal ini, apa yang Ali bin Abi Thalib katakan tentang hal tersebut, apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah tentang hal tersebut. Ternyata kalau cuma satu orang yang menguraikan itu, maka ini dikatakan hadits atau informasi yang diragukan. Kenapa? Karena pada saat Ali mandi, ya, ponaan daripada cucu daripada Rasulullah misalnya, mandi, itu sudah pasti banyak yang menyaksikan. Nah ini kaidah agama sebagai aturan, tentu banyak orang lain yang meriwayatkan. Nah sama ketika sahabat saya mengatakan, itu sama halnya Bang Suma menuduh Yesus. Tunggu dulu. Kalau di Al-Quran, kalau di kaidah Islam, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu diberitakan oleh Sa'id bahwa Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian berdasarkan bagaimana kalian melihat aku mendirikan salat, melakukan salat. Maka uraian daripada Sa'id ini harus saya cari referensinya di pemberitaan pengabar-pengabar yang lain. Seirama dia
Dan orang yang mengabarkan itu sampai kepada Rasulullah, mereka istilahnya mangkul, ada yang mengatakan dan ada yang mendengarkan, lalu kemudian yang mendengarkan ini menyampaikan, lalu yang menyampaikan ini juga menyampaikan kepada penerusnya, maka ini disebut dengan critical sanad, ilmu sanad. Bagaimana kemudian orang-orang yang mendengarkan pemberitaan dari Rasulullah Muhammad SAW itu sampai kepada penulis. Nah, sekarang kalau kita lihat pemberitaan yang saya uraikan tadi di dalam Lukas 23 itu, Bang. Ini murni cerita Lukas. Lalu Lukas ini ya secara kritikal informasi, ini informasi yang saya katakan, tidak ada sedikit pun narasi yang dibangun oleh orang-orang di luar Kristen atau Islam atau di dalam Kristen, atau orang yang mengabarkan tentang sejarah-sejarah di luar daripada kitabnya teman Kristen yang mengurai tentang Lukas pernah bertemu dengan Yesus. Jadi saya tidak memiliki sinyal bahwa apa yang diurai oleh Lukas ini adalah betul-betul valid pemberitaannya berasal dari pengabaran Yesus, di mana Yesus mengatakan pada hari ini juga engkau sesungguhnya akan bersama-sama aku di Firdaus. Artinya saya ragukan dong. Nah, oleh karena itulah kemudian saya tidak menuduh Yesus, saya menuduh Lukasnya. Karena kenapa? Jujur kita mengakui, dua penjahat yang ada di kiri kanan Yesus itu sama sekali tidak pernah ke surga. Sampai hari ini belum pernah ke Firdaus. Ya, mungkin itu, Bang. Nanti saya akan mengurai ke dalam original teksnya bahasa Yunani ya, supaya kita lebih yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu, oleh Lukas itu adalah sebuah pemberitaan yang kalau Yesus benar-benar yang mengucapkan, maka gugur dia sebagai orang yang suci. Kenapa? Karena dia melakukan kebohongan publik. Tapi mustahil itu terjadi kepada Yesus, maka saya katakan ini murni pemberitaan dari Lukas yang tidak memiliki dasar pijakan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Demikian sementara. Oke. Jadi memang ada yang muter musik gitu. Bang Handi, karena dekat saya ada lagi di luar kota. Enggak, saya yang noise itu, Bang. Iya, karena saya lagi suaranya hilang. Ada aja saya gitu. Artinya dia beberapa orang, mungkin ya beberapa orang atau siapa saja ya yang sebagai sumber informasinya. Cuma memang suaranya timbul tenggelam, Bang. Kan dari siapa? Mungkin di situ ya, tapi memang dia sudah. Nah, sekarang begini, kalau ada informasi itu oke, itu dari informasi dari hadis ya, dari Nabi ya. Nah, sekarang kalau informasi dari Allah, kepada siapa kita akan mencari kebenaran itu, Bang? Mencari informasi ke siapa lagi selain Allah untuk membuktikan kebenaran firman itu? Misalnya iya. Baik, bahwa Yesus tidak, misalnya Nabi Isa tidak disalibkan, tapi diserupakan. Iya, kan? baik. Artinya bahwa siapakah yang diserupakan itu? Nah, dari mana informasi yang kita akan mencari itu? Sumber-sumber yang lain selain suaranya ngerobot. Suaranya, iya. Allah. Allah yang menginformasikan itu Nabi, karena banyak orang yang mengatakan hal yang sama, sehingga dikatakan sahih kan, oh itu benar gitu kan. Nah sekarang kalau informasi dari Allah, dari siapa lagi kita akan mencari informasi untuk memastikan bahwa itu? Iya, baik. Suaranya timbul tenggelam ini. Allah gitu. Benaran diubah itu. Mana yang belum diubah, mana yang sudah diubah gitu kan. Kepada siapa kita bertanya sumber informasinya selain dari Allah, karena hanya dia sendiri yang menyatakan itu kan. Iya. Pak Tobat, back again. Tadi suaranya hilang, Pak Tobat ngomong apa nggak dengar. Hilang ya. Gimana Bang Juma, hilang ya? Sorry. Back again. Pak Tobat, saya punya satu pertanyaan juga nih sama Pak Tobat, boleh? Bisa Bang Juma bisa simpulkan tadi mungkin agak putus-putus Bang Juma. Iya. Boleh saya tanggapi yang tadi dulu, Dek? Dinda boleh, Joseph, boleh. Ya. Boleh, Jadi gini, di dalam konsep agama samawi,
agama samawi ya. Pencipta langit dan bumi ini bukan makhluk. Lah, temenan to, Mbak ora usah ngundang Ibu Ik, niki Mbak Kusri wis bali. Di mute. Saya dhewe to. Aduh. Priben Mbak Kayune. Iya, melaku yang Zoom CC to. Maaf. Iya, Mbak. Udah pingin ngobrol itu Bang. Kayaknya Bu Indri udah pingin ngobrol itu. Iya toh Mbak Indri piye toh. Hilang deh semua yang. Lanjut. Iya. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Udah Mbak Indri, udah. Biar dilanjut dulu. Jadi agama samawi itu memiliki konsep. Ini pertama. Agama samawi itu memiliki konsep. Tuhan itu bukan makhluk. Kalau dia bukan makhluk, berarti makhluk tidak bisa memediasikan atau memvisualisasikan Tuhan itu dalam rupa apapun. Tidak bisa, karena dia bukan makhluk. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakila. Nah, pertanyaan sahabat saya, bagaimana kemudian Allah menyampaikan firman? Nah, ini saya tidak mau masuk ke dalam Bible. Kalau di Bible itu jelas sekali datanya. Bagaimana kemudian di dalam Kejadian 12 nomor 6 ya, atau bilangan 12 nomor 6, diterangkan ketika di tengahmu ada nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya melalui mimpi dan penglihatan. Nah, itu nggak usah itu. Nah, sekarang bagaimana bisa kita mengurai bahwa ini adalah firman? Ini kalamullah, ini adalah perintah, ini adalah aturan ketetapan dari langit. Dari yang menciptakan langit, dari yang menciptakan alam semesta. Maka yang pertama harus kita tahu adalah sumbernya dulu. Siapa si pembawa berita ini? Nah, itu dulu. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW itu menerima wahyu, beliau seketika tidak ngerti. Loh, ini apa gitu loh. Dia bingung, ini apa? Apa ini yang datang kepadaku? Apa itu Musa? Apa itu Taurat? Apa itu Injil? Saya nggak ngerti. Maka Khadijah kemudian membawa beliau kepada seorang rabi yang memahami tentang kitab-kitab terdahulu. Maka diceritakanlah di dalam kitab kami diceritakan seperti ini, lantas kemudian engkau adalah seorang nabi, kelak engkau akan mendapatkan pertentangan dari kaummu. Dan sekiranya kata rabi tersebut, sekiranya aku bisa, aku akan menjadi salah satu bagian dari orang yang akan berjuang bersamamu. Nah, itu satu. Kedua, untuk mengetahui bahwa dalil yang dibawa itu adalah kalamullah, ketika kita sudah mengetahui bahwa oknumnya adalah orang yang terpercaya, tidak ada indikasi kebohongan kemudian. Lalu kemudian isi uraian daripada data-data yang dibawa, yang diajarkan kemudian kepada umatnya, itu senantiasa dia tidak pernah menisbahkan kepada dirinya, tapi senantiasa menisbahkan kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang diurai di dalam kitab itu, dalam ucapan itu, wahyu itu, kalam itu berkesesuaian dengan apa yang menjadi temuan para ilmuwan masa kini. Itu untuk memahami. Nah, saya mengurai kepada poin pertama. Bagaimana mungkin seorang yang hidup di tempat yang jahiliyah, hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah, tidak ada peradaban di sana, kemudian bisa mengetahui tentang lapisan langit, lapisan air, lapisan tanah, tentang kejadian masa lampau. Dari mana dia tahu ada yang bernama Musa, ada yang bernama Adam, ada yang bernama Nuh, dan seterusnya. Kalau bukan karena ilham dari langit yang mengajarkan kepada dirinya. Artinya gini, pencipta langit dan bumi tidak akan mungkin berkomunikasi langsung dengan makhluknya. Berarti Allah itu, Tuhan itu harus memiliki utusan ya, yang datang kemudian di atas muka bumi yang mengajarkan tentang apa yang menjadi keinginan pencipta langit dan bumi. Maka Rasulullah dikabarkan
di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan begini, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Jadi katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah sesungguhnya dialah Jibril yang membawa Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang ada di kitab-kitab terdahulu. Nah, lalu kemudian diurai di dalam surah Al-Baqarah ya. Sorry, itu tadi surah Al-Baqarah ayat 97. Lalu kemudian di dalam surah An-Nahl diterangkan begini. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Jadi yang kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan sebagai sebutan Ruhul Kudus itulah tadi yang dijelaskan di dalam Al-Baqarah bahwa Roh Kudus itu ternyata adalah malaikat Jibril. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq liyuzabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi Al-Qur'an itu dibawa langsung oleh Ruhul Kudus yang adalah Jibril dari Tuhanmu dengan kebenaran. Nah, kita orang Indonesia nih, di Indonesia ini agama yang besar itu Islam dan Kristen. Di dalam agama Kristen dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa setelah aku pergi akan datang Roh Kudus yang akan menuntun manusia ke dalam segala kebenaran. Nah, ini sinkron dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diberitakan 1400 tahun silam dibawa oleh Ruhul Kudus, ya, kemudian disampaikan kepada Rasul Muhammad SAW. Rasul Muhammad SAW menyampaikan kepada seluruh manusia. Oleh karena itulah kalau Rohul Kudus itu disampaikan sesuai dengan versi Kristen, ya kita boleh mengurai yang mana yang sebenarnya mengajarkan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Karena Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun engkau belum mampu untuk menanggungnya. Tetapi ketika dia datang, yaitu Ruhul Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Nah, kalau kita berbicara kepada teman Kristen, oke, Roh Kudus itu menurut Yesus adalah Roh Kudus yang datang kepada setiap orang Kristen. Artinya gini, orang Kristen itu ada Tuhan di dalam dirinya. Karena Tuhan itu ada tiga pribadi maksudnya. Di antaranya adalah Ruhul Kudus, dan ternyata orang Kristen ini memiliki Ruhul Kudus. Bahkan orang Kristen, sahabat Kristen ini disebut sebagai anak-anak Tuhan. Suatu kedudukan yang sudah bukan kedudukan manusia, tapi kedudukan langit, ya. Nah, dengan demikian saya katakan bahwa Ruhul Kudus itu adalah oknum yang dinubuatkan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Nah, kalau demikian adanya, ternyata Ruhul Kudus itu ada di setiap orang Kristen. Saya katakan, orang Kristen itu tidak perlu lagi sekolah, tidak perlu lagi kuliah, tidak perlu belajar. Kenapa? Pada diri mereka ada yang maha tahu, ada yang maha tinggi, ada yang maha kuasa. Ya, bertengger kepada setiap orang Kristen, yaitu Ruhul Kudus. Tapi apakah demikian? Kalau teman-teman Kristen ditanya, 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Bingung nantinya menjawabnya. Artinya Ruhul Kudus yang menuntun kepada kebenaran itu kemana perginya? Padahal hal sepele seperti itu aja bingung. Saya pun bingung nantinya. Atau kalau kita tanya kepada teman-teman Kristen, apa yang kemudian Kristen lakukan ketika ada orang Kristen yang meninggalkan hutang? Bagaimana solusinya? Sesuai dengan kaidah. Akan bingung juga, berarti Ruhul Kudusnya tidak sampai kepada teman-teman Kristen. Tuhan yang dimaksud Roh Kudus itu tidak ada pada diri Kristen. Tapi kalau umat Islam yang ditanya, bagaimana kaidahnya si A, bagaimana kaidahnya si B, bagaimana kaidahnya si C, dan seterusnya, insya Allah semua diurai dalam Al-Quran. Artinya Ruhul Kudus yang datang kepada Rasul Muhammad SAW memenuhi syarat indikasi yang diberitakan oleh para nabi-nabi, termasuk Yesus. Saya kira begitu sementara, tapi ini adalah pemahaman pribadi saya, bukan untuk kemudian dijadikan sebagai acuan untuk supaya Anda meninggalkan keyakinan Anda yang dulu. Silakan Anda menjadi Kristen yang baik, saya pun menjadi Islam yang baik. Demikian. Oke, Bang Suma. Jadi memang pemahaman kita mengenai Roh Kudus itu beda ya. Di Kristen Roh Kudus itu apa, di Muslim itu apa. Nah, jadi kalau kita menilai Roh Kudus di Kristen dengan sudut pandang Islam, tentunya nggak nyambung kan. Sebaliknya juga begitu kan. Kalau kita memahami Roh Kudus yang dimaksudkan
di Al-Quran dengan kita memakai tolok ukur Roh Kudus yang ada di Alkitab, tentunya tidak akan nyambung juga kan. Nah itu saya juga sadari itu kan. Jadi nggak apa-apa gitu kan, Bang Suma berpendapat demikian gitu kan. Jadi ya kalau di kita kan Roh Kudus itu bukan urusan utang piutang gitu kan, bukan cuma itu adalah gitu kan, yang lain kan adalah wakil Allah di dunia ini yang akan mengeluarkan peraturan, undang-undang, yaitu pemerintah kan, mengenai kehidupan di bumi ini kan, mengenai hutang piutang, mengenai apa lagi, kenegaraan, ya kan. Tapi kalau Roh Kudus di kita itu khususnya akan mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan gitu kan. Jadi yang ada orang di kita itu, orang yang memiliki Roh Kudus, dia sanggup untuk berkata-kata bahwa Yesus itu datang dari Allah. Dia itu utusan Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang tidak ada Roh Kudus, dia tidak akan sanggup untuk berkata-kata itu. Nah, itu kalau Roh Kudus di kami. Nah, coba Roh Kudus itu dialihkan ke Bang Juma. Apakah itu ada di Bang Juma? Sanggup nggak Bang Juma berkata dengan tulus, dengan hati, akal budi, pikiran, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena Roh Kudus yang ada di Bang Juma mungkin beda dengan Roh Kudus yang ada di kita orang Kristen. Kalau Bang Juma Roh Kudusnya seperti Roh Kudusnya orang Kristen, Bang Juma akan sanggup berkata-kata dengan jujur, dengan ikhlas, dengan segenap hati, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya beda mungkin Roh Kudus kita kan. Iya. Nah, itu kalau pemahaman pribadi saya gitu kan, mengenai Roh Kudus itu gitu. Nah sekarang yang tadi kan, saya bisa memahami yang pertama tadi bahwa segala sesuatu dipahami oleh Allah kan, supaya manusia itu mengenal Allah kan Pak. Sebagai misalnya Nabi, apakah dia tidak mendapat ilham bahwa dia itu adalah seorang Nabi? Kenapa harus ke Waraka? Waraka lah yang mendapat ilham mungkin, mengatakan bahwa yang di gua itu ya, bahwa yang datang itulah Namus itu kan, dan menandakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, seperti pada waktu Musa dulu kan, sehingga disimpulkan bahwa Nabi Muhammad waktu itu ya Muhammad itu adalah seorang Nabi gitu kan. Kenapa nggak langsung ke ilhamnya kepada Nabi? Kenapa harus tanya ilhamnya ke Waraka gitu kan? Sehingga percaya, oh saya ini Nabi gitu kan. Baru turun ayat berikut, karena pertama kali udah tahu bahwa Nabi, pasti yang berikutnya akan turun kan, akan berlaku sebagai Nabi juga kan. Tapi kan awalnya kan Nabi itu diketahui dari Waraka kan, bukan ilham langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nah gimana itu menurut Bang Jumat? Ini pemikiran saya loh, ini ya. Iya, baik. Pribadi gitu. Gimana tuh Bang? Baik, jadi gini, yang dikatakan wahyu adalah firman Allah yang datang kepada sang Nabi. Firman Allah yang datang kepada sang Nabi. Itulah wahyu. Nah, setelah wahyu itu datang kepada Nabi, wahyu ini kan berasal dari bangsa yang umi, yang tidak ngerti apa-apa tentang kenabian, tidak ngerti tentang kerasulan. Sedangkan Rasul Muhammad SAW itu masih bertanya kepada ahli kitab, masih diragukan kenabiannya. Apatah lagi sekiranya tidak ada ahli kitab yang mengiyakan kenabiannya. Nah, apakah kemudian ketika Rasul Muhammad SAW itu tidak bertanya kepada sang rabi tentang dirinya, maka dia bukan nabi, tetap saja nabi. Kenapa? 22 tahun lebih beliau menerima wahyu. Jadi sekiranya tidak sampai kepada Waraka pemberitaannya, tetap aja dia nabi. Gitu. Nah, lalu kemudian apa pembuktiannya? Dalil banyak dalam Al-Quran. Ya. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Banyak dalil tentang kerasulan beliau. Banyak dalil yang mengatakan beliau adalah utusan Allah, beliau adalah Nabiullah, beliau adalah khatam nabiyyin. Ada dalilnya lengkap. Jadi dia selama menerima wahyu itu selalu disaksikan oleh sahabat-sahabatnya. Gitu. Sehingga ketika ada pemberitaan tentang sesuatu, sahabatnya manut.
Kenapa? Karena mereka lah saksi yang terjadi atas baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ketika kita berbicara mengenai konsep wahyu, pemberitaan dalam hal ini, maka Al-Quran itu lebih valid. Misalnya ketika Said menuliskan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dari lisannya Rasulullah sampai kepada kuping daripada Said. Nah, bagaimana dengan Lukas yang tadi? Lukas berkata, Yesus berkata, pada hari ini juga sesungguhnya engkau akan bersama aku di Firdaus. Yang memberitakan siapa? Lukas. Mana pemberitaannya dari Yesus? Tak ada. Cuman dikatakan Yesus yang berkata. Tapi tidak ada saksi melihat Lukas bersama dengan Yesus. Artinya, dari mana informasi ini didapatkan oleh Lukas? Sebagian besar lawan dialog saya, teman dialog saya akan mengatakan itu adalah wahyu, itu adalah pengilhaman. Nah, saya katakan bahwa bukankah Sang Firman sudah ada di tengah-tengah mereka? Ilham dari mana lagi? Bukankah Sang Firman pernah datang kepada mereka? Yesus itulah Sang Firman menurut mereka. Kenapa bukan Yesus yang menjadi sumber? Sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam pemberitaan Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, kapan Yesus menerima firman? Dan kepada siapa segala firman yang diterima itu disampaikan oleh Yesus? Sementara Lukas menuliskan begitu tebal kitabnya, belum lagi kisah para rasulnya, belum lagi 1 Petrus, 2 Petrusnya, itu ilmunya dari mana? Sementara Yesus Sang Firman sudah pernah datang kepada mereka, Bani Israel, tidak ada di antara muridnya itu kemudian yang menghafal, yang mencatat. Dari mana ilmu mereka ini? Setebal itu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW 22 tahun lebih bersama dengan muridnya, sahabatnya, siang malam mereka bersama. Ya, sama-sama ngaji, sama-sama menghafal, sama-sama mendaras bacaan Al-Quran. Jadi tidak bisa diragukan dari konsep itu kemudian. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai tuduhan saudara, saya seakan-akan menuduh Yesus, saya katakan tidak. Karena pemberitaan tentang ungkapan Yesus berkata, itu tidak ada data valid bahwa pernah Yesus berkata. Nah, kalau Rasul Muhammad SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli, banyak saksi yang mengatakan. Sahabat-sahabatnya menuliskan. Dan sahabat yang menuliskan itu adalah sahabat yang tidur, makan bersama dengan beliau. Rasulullah pernah menyebut namanya. Wahai Said, wahai Umar, wahai Ali. Jadi pemberitaannya ketika dikatakan ini dan itu, Ali bersaksi tentang Umar, Umar bersaksi tentang Ali, apa yang diceritakan Ali tentang Rasulullah disahkan oleh Umar, apa yang diceritakan Umar tentang Rasulullah itu disahkan oleh Ali dan seterusnya. Valid, absolut kebenarannya. Nah, sementara Lukas, Yesus berkata, pertanyaan pertama sudah tidak bisa dijawab. Siapa yang melihat Lukas bertemu dengan Yesus? Tidak ada satupun yang bisa menjawab, kecuali hanya imani saja. Makanya saya katakan, ya sahabat saya, bahwa ketika kita berbicara mengenai ayat Al-Quran yang tadi, bahwa dosa tidak ditanggung oleh orang lain, lalu kemudian sahabat saya mengatakan kalau begitu, berarti yang bisa menanggung dosa hanya Yesus, dan Alhamdulillah kami orang Kristen ditebus dosa kami dengan orang suci, yaitu Yesus Kristus. Ya, tetapi saya katakan, dalil Anda dibantah oleh Al-Quran yang jelas mengatakan bahwa setiap perbuatan itu ditanggung oleh orangnya masing-masing. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Nah, lalu kemudian saya buktikan bahwa Yesus itu ya bukan orang suci karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Pada hari ini juga engkau berdua, wahai penjahat yang disalib di kiri kananku, akan bersama aku di Firdaus. Tapi faktanya tidak. Demikian sementara. Dinda Josel, Jo. Iya. Saya dilanjut sedikit deh. Iya, Pak Thomas gimana? Yang terakhir tadi itu Bang Juma, cuman yang satu ya, yang di kiri kanan Yesus ya, yang sama-sama ke Firdaus ya. Gimana Bang? Nah, tadi itu katanya dua-duanya yang kiri kanan Yesus, cuman satu loh.
bukan dua Satu yang ya? Oh ya udah. Iya, cuman satu. masukkan aja Bang Juma gitu. Oke, makasih Bang Juma ya penjelasannya. Jadi Makasih sahabatku, makasih. Tadi sahabat kita Pendeta Agung mana ya? Belum masuk. belum balik kayaknya Bang Juma. Ya udah, Ibu Indri, Mbak Indri, Iya. saudariku Pak yang Tobat. baik hati. Pak Tobat. Ini Pak Tobat pasti Ya, gini Bang. kalau saya tanya. Nggak mau gimana dong Bang Suma? Pak Tobat Gimana, pasti langsung tutup mic kalau saya ngomong tuh nggak mau. Saya padahal mau Enggak tanya. lah, enggak. Enggak lah, gimana? Saya boleh Enggak lah. bertanya Silakan, tidak? silakan. Saya boleh bertanya. Boleh. Bang Juma tolong Iya. dibantuin ya kalau ada yang bisa jawab ya Bang Juma ya. Sip. Iya. Oke. Pak Tobat, Oke, Pak Tobat iya. ini punya dosa nggak sih? Sudah diampuni, Mbak. Berarti Pak Tobat merasa punya dosa nggak? Kalau sudah diampuni gimana? Saya bertanya, punya dosa nggak? Sudah diampuni. Saya bertanya, Aku melakukan kesalahan, punya dosa tapi- atau tidak? Nanti Sudah perang sama diampuni. sama Aku Mas melakukan Agung loh, Pak Tobat ini nanti Jadi kalau begini. bilang nggak punya dosa. Enggak. Karena begini, saya melakukan kesalahan, tapi dihitung itu bukan sebagai dosa gitu kan? Karena kita sudah Yang itu diampuni. siapa? Begitu. Karena kita sudah diampuni, makanya kesalahan-kesalahan kita itu bukan lagi dosa gitu, tapi kesalahan Yang gitu. Karena kita menganggap sudah diampuni, kesalahan gitu kan. bukan dosa itu siapa, Pak Tobat? Bukannya ayat-ayat yang ada ayat-ayat yang menjelaskan ya, Ayat mana? bahwa Yesus Coba. mengampuni dosa, ya kan? Banyak Bagi mereka yang pengampunan percaya dosa kepadanya. Tuhan. Itu Tetapi gini, dengan kita tadi Mas Agung dengan bilang begini, Mbak. sebentar, Pak Tobat ini gimana dong? Gini, Pak Tobat bilang Pak Tobat nggak punya dosa karena dosanya sudah ditebus, oke, nggak apa-apa lah apapun itu ya. Tapi saya nggak yakin Pak Tobat ini tidak punya dosa dan selalu merasa nggak punya dosa gitu loh. Gimana tuh? Saya selalu melakukan kesalahan gitu kan. Saya selalu melakukan kesalahan Kalau kesalahan gitu. itu apa? Kesalahan karena- itu apakah? karena- Sebentar. Apakah kesalahan itu bukan dosa? Gimana dong? Iya, jadi kesalahan itu tidak lagi dianggap dosa karena kita sudah diampuni. Aduh, gitu yang tidak menganggap dosa siapa? Pak Tobat sendiri ya? Makanya kan begini Tuhan Yesus ajarkan kalau kita itu orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang Tuhan percaya kepada Yesus Yesus tidak adalah Tuhan Yesus mengajarkan selamat, bahwa berdoanya begini. kalian itu dosanya langsung diampuni karena Tuhan Yesus mengajarkan itu. Jadi- Kok Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sorry. Benar. Ikut bukan. Itu kan yang Pak Tobat sebut tadi. Oh, kepleset nih saya. Tidak, itu yang menurut Iya. Pak Tobat di dalam keimanan Iya. saya yang dulu. Oke, Iya, tapi memang Pak Tobat ini selalu merasa Pak Tobat ini selalu merasa bahwa Pak Tobat ini nggak punya dosa. Ini kenapa bisa beda sama Mas Agung? Ini kok bisa bertentangan, Mas Agung yang tidur atau Pak Tobat yang salah nih? Ayo, gimana dong? Jadi mungkin begini, maksudnya mungkin sama ya, tapi penjelasannya berbeda mungkin, gitu. Jadi kalau saya kan Tuhan Yesus aja mengajar berdoa begini, ampunilah kami akan kesalahan kami, bukan ampunilah dosa kami. Bagi mereka yang sudah percaya kepadanya, gitu kan, benar-benar percaya gitu. Ada nggak Tuhan Yesus mengajarkan ampunilah berdoalah demikian, ampunilah dosa kami, ada nggak? Ampunilah apa Tapi Tuhan Yesus kesalahan-kesalahan ajarkan, kami ampunilah gitu ya. kesalahan-kesalahan Pak Tobat, kami. Iya. Pak Tobat. Kenapa Pak Tobat ini selalu pede, satu-satunya orang yang ketika saya lihat diskusi Pak Tobat ini tidak pernah merasa punya dosa, tapi setiap waktu selalu bikin kesalahan ataupun dosa. Kesalahan tuh dosa, kesalahan tuh pasti dihukum. Orang melakukan kesalahan di dunia saja harus dihukum, apalagi ini manusia gitu loh. Gimana dong? Iya. Makanya kan kalau di pengadilan kan biasanya begini kan, terbukti bersalah kan, bukan terbukti berdosa kan. Oke, Pak jadi intinya Tobat, begitu aja. Pak Mungkin Tobat, pemahaman saya. Kalau agak beda dengan ada di lain. situ Begini, tertulis di pengadilan tahta Kristus itu kan karena orang berbuat dosa. Karena berbuat Dosa kesalahan. itu ada karena salah.
Betul. Contoh ada makan buah terlarang, itu salah. Akhirnya berdosa gitu loh Pak. Dosa. Masa gitu aja nggak paham sih? Pak Tobat nggak Makanya, paham diomongnya. Makanya berbagailah orang. Kalau Anda merasa bersih Pak, tidak punya dosa, tidak punya salah semua diampuni, gimana kalau Anda nipu orang? Boleh gitu? Enteng aja gitu? Nggak boleh dong Pak. Nah nggak, kan udah diampuni Pak, udah ditebus sama Yesus. Kenapa takut? Iya, bukan takut Pak, justru karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ya itulah kita harus mengasihi gitu kan Pak. Itu yang dimintakan Yesus. Karena sudah mengasihi kita dengan mengampuni dosa-dosa kita. Masa kita mau balas dengan perbuatan-perbuatan yang saya ini bertanya. Yang kurang berkenan. Ya. I hope you're telling the truth. You have to get wrong in your lines or not. Oke, bahasa Indonesia aja Mbak. Oh iya pakai bahasa Indonesia. Pak Tobat, yang jelas Pak Tobat ini yang bikin saya jengkel sama Pak Tobat tuh ini, karena Pak Tobat selalu tidak pernah merasa punya dosa, dan padahal ketika diskusi nih Mas Agung di sini bilang punya dosa, Pak Tobat nggak punya dosa, tapi kesalahan dibikin terus, tuh gimana dong? Mbak Jose nggak usah dipaksakan lah, nggak usah dipaksakan. Betul. Iya, begini Mbak Jose, kalau aku masih merasa aku ada dosa gitu kan, apalagi saya sudah diampuni, terus bagaimana kita mengimani pengorbanan Yesus di kayu salib yang tujuannya adalah menghapus dosa manusia kan yang percaya kepadanya. Pak Tobat salah. Pak Tobat dari mana penghapusan dosa ketika di kayu salib itu? Pak Tobat tidak baca Bagaimana rencana Allah dalam penyelamatan manusia dari dosa itu, menyelamatkan manusia dari akibat dosa itu, dengan kematian Yesus itu kan yang, menurut saya itu kan luar biasa gitu kan. Kita boleh mengimani sesuatu, tapi jangan mengimani secara buta. Kita boleh buta mata, tapi tidak dengan buta hati, yang dimana sesuatu, saya yakin sesuatu itu beda ya. Mungkin saya sama Pak Tobat itu beda, we difference ya. Tetapi untuk gini, ketika Pak Tobat itu merasa tidak punya dosa, berarti Pak Tobat itu mengelak Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 8 tuh. Setiap orang yang tidak mengakui dosanya itu otomatis tidak benar gitu loh. Karena semua orang itu notabene berdosa, dan itu tertulis loh Pak Tobat. Pak Tobat bagaimana bisa mengingkari itu gitu loh. Betul. Aku setuju. Betul, kalau betul tuh yang mana yang benar? Itu di ini. Begini Pak sebentar Tobat. Mbak. Giliran yang lain saya dulu. Jadi kan begini, memang semua manusia itu berdosa. Tapi begitu datang Yesus, orang-orang yang percaya kepadanya apa? Diampuni dosa-dosanya kan. Sekarang, kalaupun manusia itu tidak berdosa, maka gagallah firman Tuhan itu. Karena Yesus datang sebentar. Kalau memang manusia itu yang tidak ada manusia yang tidak berdosa ya, gagallah rencana Allah. Karena Yesus disebut penebus dosa. Kalau nggak ada yang berdosa, apa sih yang mau ditebus gitu kan? Nah, oke. Sebagai pendosa kan. Jadi memang bagaimana? Jadi begini, semua manusia itu awalnya itu memang penuh dengan dosa. Makanya datang penebus dosa. Kalau nggak berdosa, nggak ada penebus dosa kan, nggak ada Yesus gitu kan. Tapi kami itu bagian dari yang ditebus itu, dan ada yang belum ditebus. Makanya kenapa aku tidak berdosa? Karena aku sudah ditebus oleh penebus itu. Tapi ada juga yang belum ditebus kan, yang tidak mau mengambil tebusan itu kan. Yang tidak percaya kepada Yesus gitu loh. Berarti Pak Tobat ini adalah salah satu orang yang menipu dirinya sendiri. Tidak, saya tidak menipu justru. Dan kebenaran tidak ada di dalamnya, dan itulah bunyi dari 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, berarti nggak ada kebenaran sama sekali dalam diri Pak Tobat. Ini di Bible Pak Tobat loh, gimana dong? Betul. Kalau menurut pemahaman aja begitu kan. Tapi aku bilang ini bukan pemahaman saya sekali lagi. That is not me, but it's your Bible. Gitu loh. Iya. Gimana dong?
dulu orang-orang itu banyak berdosa gitu. Tapi dengan datangnya Bukan Yesus, dulu, saya membicarakan Pak Tobat karena setiap orang tuh yang tertulis di situ karena Pak Tobat mengimani dan Pak Tobat adalah salah satu pengikutnya, makanya di situ tulisan itu juga berlaku untuk Pak Tobat. Gimana dong? tapi sudah diampuni, mau berdosa gimana lagi, Mbak Jose? Nah itu tadi kalau orang yang mengaku tidak berdosa berarti menipu dirinya sendiri dan tidak ada kebenaran dalam dirinya. Nah berarti setiap orang Nasrani, orang Kristen yang percaya dengan Bible itu berarti harus percaya bahwa kalau tidak mengatakan dosa, tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Berarti setiap orang Kristen juga harus mengakui bahwa di dalam dirinya itu ada dosa. Begitu loh, gimana dong? Tapi kalau sudah ditebus gimana, Mbak Jose? Apa Mbak Jose punya? Ditebus Sekarang terus. begini, Aduh, Mbak tebusannya Jose. di mana Pak Tobat? Tolong. Pak Tobat ini nggak baca Galatia 3:13 ya? Itu udah baca. Sudah baca. Jadi Itu gimana? Gimana bunyinya Pak Tobat? begini, Enak dong nyuri, ada yang nebus, nipu, ada yang nebus. Enak banget Pak Tobat. Apa Pak, seperti kalau itu? Kalau ada yang enak, ngapain ngambil yang nggak enak, Pak? Nah ya itu, ini. Itu logikanya Jadi maksudnya orang apa, Kristen Pak? bebas nipu, bebas mencuri karena sudah ada yang nebus kalau begitu. Secara logika begini, Pak, ada sesuatu, dua makanan yang enak dan yang tidak enak. Bapak milih yang mana? Iya, makanya itu. Kalau sudah percaya seperti itu, ngapain lagi harus berbuat baik? Untuk apa berbuat baik? Kan sudah ada yang nanggung semua dosanya. Oke, Pak Jadi, Tobat. kalau secara logika, Bapak akan pilih yang enak gitu loh. Mana Pak Bapak Tobat. mau ambil yang nggak enak? Pak Iya, Tobat kan? tahu tidak yang dinamakan dengan dosa enak? Enak kan? Berbuat dosa itu enak kan? Iya, Dosa enak. ya? Berbuat Ya sudah, dosa itu kalau enak. Terus ada yang nggak enak, Bapak mau pilih yang mana, Pak? Pasti pilih yang enak kan? Iya, makanya itu Pak Tobat. Kalau cara pikirnya seperti Anda bahwa semua dosa sudah ditebus sehingga Anda nggak punya dosa lagi. Ya kan berarti segala perbuatan Anda yang Anda lakukan yang bersalah-salah itu semua sudah ditanggung Yesus. Jadi tenang aja, nggak usah lagi mikir berbuat baik, berbuat dosa aja terus, kan enak. Udah ada yang nanggung ini kan. Enak, makanya ngapain saya mau ambil yang nggak enak? Nah, iya. Ya udah nipu, nyuri, berzina, nggak usah takut Pak, udah ada yang nanggung Pak, aman. Dan kita taat kepadanya sampai kesudahan, kita pun akan dibangkitkan. Itulah janji Yesus kok, Pak. Enak kan, Pak? Walaupun berzina mati masuk surga ya kan? Kan udah ada yang nebus. Kalau urusan itu, diklik ini maksudnya. Tuhan pun sudah memberikan kan wakil Tuhan di dunia ini itu pemerintah, Pak. Untuk kesalahan-kesalahan kita akan bertanggung jawab, Pak, di dunia juga, Pak. Bukan enak-enak Kan jadi kesalahan apa yang ditanggung Yesus? Kalau Anda melakukan misalnya penipuan, perzinahan tapi masih juga dihukum di akhirat, kesalahan apa yang ditanggung? Kita nggak dihukum di akhirat, Pak. Pak, kalau orang Kristen itu yang percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan dihukum di akhirat, Pak, akan dibangkitkan. Nah, ya itu. Makanya itu kalau sudah percaya Yesus Juru Selamat akan diselamatkan, nggak usah lagi berbuat baik. Semua kan udah ditanggung oleh Yesus. Ibaratnya seperti ini, Pak. Ayo Pak ke warung makan, Pak. Apa saja yang kau makan saya traktir semua. Nggak usah takut makan daging ayam, daging kambing. Semuanya boleh dimakan. Bukan, kamu saya tanggung ya, tapi telur saja. Nggak bisa seperti itu. Jadi keseluruhan sudah ditanggung. Gitu loh. Iya, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu pasti ditanggung, Pak. Tapi kalau Bapak melakukan kesalahan di dunia ini, ada wakil Allah di dunia ini, Pak, itu pemerintah. Loh, saya nggak mempermasalahkan itu, Pak. Kita langsung saja ke masalah hukuman di akhirat nanti. Konteksnya itu kita nggak masalah di dunia. Berarti walaupun Anda mencuri, walaupun berzina, walaupun menipu, mati tetap masuk surga, kan begitu. Tapi di kan dunia Bapak ada nanggung, gimana? kan? Ada wakil. Tapi di waktu di dunia Bapak gimana? Ada wakil Allah nggak? Bukan masalah di dunia itu hukuman kecil. Di dunia itu hukuman kecil, Pak. Kita langsung saja ke masalah surga karena yang kita bahas itu keselamatan yang abadi. Ya, atau mati yang abadi. Kan begitu. Itulah dosa. Nah, kalau di Pak. dunia mah nggak usah dipikirin. Yang saya bahas kan masalah surga itu tadi. Walaupun berzina, walaupun membunuh, menipu, mati masuk surga. Kan begitu, Pak.
Betul, Pak. Tapi begini, Pak. Yang Bapak katakan tadi, mencuri, membunuh, ya kan, apalagi merampok, memfitnah, itu terjadinya di mana, Pak? Oke, saya lanjut ya, Bang Sugi ya. Jadi ya, silakan. Jadi waktunya kan terjadinya di dunia, Pak. Dan ada wakil Allah nanti yang akan menghukum Bapak di dunia ini kan. Tapi masalah kerjaan sorga itu masalah dosa, Pak. Pak Tobat. Ya dosa di kita ya itu apa? Tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah dosa, Pak. Pak Tobat, saya boleh tanya. Jadi kalau menurut Pak Tobat, kalau Tobat ini mohon maaf perumpamaan ya, kalau Pak Tobat mencuri, kemudian sudah dipenjara, berarti Anda sudah bebas di akhirat begitu? Bapak percaya nggak kepada Yesus, Pak, Juru Selamat, ke akhirat? Bukan, nggak usah tanya saya bertanya kepada Anda. Saya percaya, Pak. Di dunia ini saya punya hukuman sendiri, Pak, untuk kesalahan saya, Pak. Nah, sekarang menurut Anda berarti sudah... Dan ke surga nanti, aku pun punya, Pak, punya syarat untuk masuk ke surga, Pak. Di dunia pun aku punya syarat, Pak, untuk hidup nyaman di dunia, Pak. Jawab pertanyaan saya tadi, Pak Tobat, bahwa apakah ini perumpamaan? Kalau seumpamanya Anda mencuri, kemudian dihukum di pengadilan, dijatuhi penjara sepanjang 10 tahun. Menurut Anda sudah terbebas dari hukuman akhirat begitu? Jangan cuma itu, pertanyaannya ada dua dong, Pak. Jangan cuma segitu. Bapak Tobat percaya kepada Yesus adalah Juru Selamat ke sorga. Kemudian di dunia, harusnya pertanyaan Bapak yang kurang, nambahin satu dong. Supaya aku ada pilihan untuk menjawab gitu loh. Begini Pak Tobat. Kalau Bapak bertanya begini, Pak Tobat percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan menolong Pak Tobat nanti masuk ke dalam kerjaan sorga gitu kan. Begini Pak Tobat. Di dunia Pak Tobat berbuat dosa. Apakah Pak Tobat berbuat dosa di dunia itu, kesalahan di dunia itu tetap akan masuk ke sorga? Mungkin begitu pertanyaannya, biar aku punya alternatif untuk menjawab kan. Ini Pak Tobat, saya hanya menyambung kata-katanya Pak Tobat tadi. Pak Sugit katakan bahwa kalau mencuri akan dipertanggungjawabkan. Nah, Pak Tobat kan mengatakan ada wakil Tuhan di dunia ini. Ya, kan begitu. Makanya menimbulkan pertanyaan buat saya. Apakah seumpamanya kalau Pak Tobat mencuri, ya, kemudian dihukum terbebas dari hukuman nanti di hari kemudian? Dengan catatan, salah pertanyaan. Betul, tapi dengan catatan kan kita itu percaya kepada Yesus yang adalah Juru Selamat ke sorga nanti, Pak. Iya, Pak Tobat sudah menjawab. Yang penting percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Anda mau nyuri, mau membunuh, mau berzina, mati, masuk surga. Itu intinya. Oh begitu, oke. Itu aja sih. Kesalahan Bapak di dunia nanti ada yang akan membalasnya itu. Yaitu pemerintahan ini, yang wakil Allah di muka bumi ini. Tapi urusan sorga beda lagi, Pak. Beda lagi. Kalau Bapak melakukan dosa, misalnya ya, ada orang Kristen merampok, berzina, terus mati, nggak sempat di penjara di dunia. Dia masuk surga atau masuk neraka, Pak? Dia percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat nggak, Pak? Anggaplah percaya. Masuklah, Pak. Gimana sih? Oh, masuk surga, mantap. Berarti penjina, perampok, ya kan, nggak usah takut mati, masuk surga. Lanjut. Bapak lupa, Pak. Ada yang berkata begini, Pak. Dosa sebesar apapun, Pak, akan diampuni, Pak. Iya. Ya udah, Pak, udah. Diampuni, Pak. Jadi udah, nggak apa-apa, masuk surga pokoknya. Kecuali apa? Menyekutukan Tuhan, Pak. Itu yang nggak diampuni, Pak. Pak Tobat. Mendustakan Tuhan itu yang akan diampuni, Pak. Tapi semua dosa yang Bapak lakukan sebesar gunung, ada kan, Pak, ingat nggak? Akan diampuni kok, Pak. Tapi satu, percaya pada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus keadilannya orang yang dibunuh gimana, Pak? Ya masuk surga juga keadilannya kan? Oh, masuk surga juga. Enak ya, jadi yang dibunuh maupun yang membunuh masuk surga. Jadi yang dibunuh ini nggak dapat keadilan apapun dari Tuhan ya? Keadilannya kan di surga, Pak. Kan tujuan akhir kita di surga. Yang membunuh ini kan nggak dapat sanksi, Pak. Nggak dapat sanksi. Sama-sama masuk surga kan begitu. Iya, di dunia kan. Ya, jadi sekarang orang-orang Kristen menurut Pak Tobat, kamu nggak usah takut lagi untuk berbuat dosa ya. Mati masuk surga kok. Ya dijamin. Soal urusan dunia mah kecil. Di penjara paling lama 10 tahun dikasih makan di penjara, nggak usah takut. Kan begitu. Kan dikasih makan di penjara kok. Untuk apa takut? Anda zina enak, nggak ada sanksi di sana enak, bener. Kalau ada hukuman seumur hidup gimana? Ada yang nggak apa-apa, dihukum seumur hidup pun dikasih makan, Pak. Nggak usah khawatir. Enak.
Iya. Perkosa anak-anak orang. Alah paling penjara cuma 15 tahun. Enggak apa-apa. Kalau Bapak, yang penting masuk surga. Sekarang saya tanya ke Bapak. Yakin nggak Bapak kalau dosa sebesar apapun mau yang Bapak ngomongin tadi akan diampuni? Kalau kami di Islam, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik sekecil apapun ada balasannya, perbuatan buruk sekecil apapun ada balasannya. Itu adil. Iya. Diampuni nggak? Kalau masuk ke surga nanti diampuni nggak dosa-dosa itu? Tapi kalau di Kristen kan nggak, menurut Pak Tobat, maupun kamu berzina, membunuh, bahkan mati dalam keadaan berzina, kamu masuk surga. Mantap. Oke. Sudah ya. Pak, apakah Bapak ya? Kalau Bapak yakin nggak? Bapak pun atau siapapun yang berdosa itu akan diampuni, Pak, bisa masuk surga, Pak? Diampuni, tapi di neraka dulu, Pak. Kalau di Islam, Pak. Godok dulu, dihabiskan dosa-dosanya itu. Nanti Bapak masuk ke neraka nggak bisa keluar lagi loh, Pak. Kita bukan, yang nggak bisa keluar itu orang kafir, Pak. Yang nggak bisa keluar itu orang kafir, bukan orang Islam. Ayatnya sangat jelas di dalam, bentar Pak, saya terangkan bentar. Yang kekal di dalamnya, bentar Pak, saya terangkan Pak. Yang dikekal di dalamnya itu orang kafir, ayatnya jelas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik akan di dalam neraka kekal selama-lamanya dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Sementara orang-orang yang zalim ya, itu nanti kalau berdasarkan surah Maryam ayat 71-72 itu dia masuk neraka, nanti akan dientas lagi di situ. Begitu loh. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Itu yang benar. Lanjut. Iya. Jadi mungkin pemahaman neraka surga kita juga berbeda ya, Pak. Kalau kita di Kristen, surga itu tempat yang kekal, neraka juga tempat yang kekal. Kalau siapapun yang sudah masuk di situ sudah nggak bisa pindah, Pak. Iya, di Kristen ya. Mungkin beda pemahaman juga. Ya, beda. Lanjut, Mbak Gisel. Iya. Tapi sebentar lagi aku udah mau pergi nih ya. Enggak masalah, mau pergi kemana nanti. Pak Tobat, kasih saya waktu 5 menit, Pak Tobat. Oh, silakan, Opung. Open cam saya. Pak Tobat, dialog tadi, diskusi tadi sudah mantap betul. Hanya saja materi pokok bahasanya kurang luas. Artinya di Bibelnya Pak Tobat ini, adakah diatur di situ tentang hukum? Satu ayat aja, Pak. Tolong bantu saya. Di Bibel? Iya. Di PB ya. Kalau di PL ada, tapi kan PL telah dibatalkan oleh Paulus. Di PL itu dibatalkan oleh surat Paulus. Nah, yang ada sekarang adalah PB, Perjanjian Baru. Iya. Ada tapi begini, Pak. Satu ayat aja, Pak. Mencuri dihukum, ada hukumannya enggak, gitu loh, Pak. Coba deh. Jadi gini, Pak. Itu aja pertanyaan saya. Ya, Pak Tobat. Jadi begini, kalau saya kan orang Kristen, yang kami imani itu bukan cuma Perjanjian Baru, Pak. Perjanjian Lama juga, Pak. Kalau saya cuma bilang Perjanjian Lama, baru, aduh, kacau saya ini kan, bukan orang Kristen saya. Karena kitab kita ini kan memang Perjanjian Lama dan Baru, Pak. Paham. Kalau Bapak mau memisahkan itu, kecuali Bapak bertanya begini, ada nggak di Perjanjian Lama tentang hukum, ada nggak di Perjanjian Baru tentang hukum gitu. Nah iya, tapi kalau hanya memaksakan bahwa kita itu hanya mengimani hukum di Perjanjian Baru, nah itu kan repot. Padahal kami secara aktual itu kan memahami kitab kami itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Pak. Betul Pak Tobat. Tapi di Perjanjian Baru di situ surat Paulus sudah membatalkan kitab-kitab para nabi sebelumnya. Yang ada adalah dipakai Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Baru ini saya sudah botak mencarinya, adakah ketentuan hukum di dalamnya? Belum kutemukan. Tolong bantu saya, Pak Tobat. Tunjukkan kepada saya surat siapa, ayat berapa.
Kalau ada itu, tolong siapkan, saya siap untuk dibaptis. Oke, Pak, siap-siap ya dibaptis. Oke, siap-siap dibaptis ya. Saya kasih ya. Oke, siap? Iya, iya. Oke. Yang ada di perjanjian baru itu justru adalah hukum yang utama, Pak. Hukum yang terutama, Pak. Ya. Ada di Matius 22, Pak. Ya. Ayat 37. Itulah hukum yang utama dan terutama. Bunyinya apa, Pak? Bunyinya, Pak. Surat Matius itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terus? Adakah sanksi di situ? Itu suruhan loh, Pak, bukan hukum itu, belum hukum itu. Hukum yang dimaksudkan dengan hukum, ada suruhan, ada larangan, ada sanksi. Ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sesuai dengan permintaan Bapak, adakah hukum? Dan saya bisa buktikan ada hukum dan bukan lagi tafsir, tapi sudah ada jelas secara lettered tertulis hukum loh, Pak. Iya, hukumnya di mana, Pak? Itu yang Bapak udah baca tadi, saya sudah bacakan tadi. Itu suruhan, Pak, itu suruhan. Bapak baca itu hukum atau apa, Pak, tertulis di situ, Pak? Iya, hukum, tapi itu suruhan, tidak ada di situ sanksi, nggak ada di situ larangan. Bapak menanyakan hukum. Sekarang sudah saya buktikan bahwa ada hukum dan tertulis juga situ hukum loh, Pak. Yang dimaksudkan Pak Tobat ini belum Bung. Pak Tobat ini belum tahu apa arti hukum, Bung. Nah, saya tahu, kalau Pak. Justru saya tahu, belum tahu, saya bisa baca di sini, Pak. Tertulis ini ada berapa huruf nih? Ayat 39. Ayat 38. Kita udah hafal, Pak. Semua udah hafal semua itu. Enggak ada, Pak. Itu adalah suruhan. Perintah pun tidak. Itu tertulisnya apa, Pak, di situ? Yang Bapak mintakan tadi apa? Bapak baca aja. Kalau yang dikatakan dengan hukum itu ada perintah, ada larangan, ada sanksi. Dan dia katakan terakhir begini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Apalagi yang mau dibuktikan Bapak kata hukum. Bapak pakai nggak hukum Taurat? Ada kan, Pak. Saya bilang kitab kami mengimani Alkitab itu. Iya, itu dia. Terus surat Paulus itu bagaimana? Tidak membatalkan semua itu? Tidak ada yang dibatalkan, tapi sudah datang untuk menggenapi. Sekarang Bapak kembali ke perkataan aja. Mana kata hukum itu? Mana hukumnya tertulis di perjanjian baru? Itu tidak masuk kategori hukum, Pak. Tidak kategori hukum, Pak. Makanya malah di situ di perjanjian baru itu adalah hukum yang terutama dan utama loh, Pak. Iya, betul. Tulisannya hukum, tapi tidak ada hukum semurninya yang dimaksudkan definisi hukum itu. Oke, Bapak ada hukum. Ada hukum perintah, hukum ada. Sebentar, Pak Tobat. Begini, sebentar, Pak Tobat. Hukum, definisi hukum yang dimaksudkan itu adalah ada perintah, ada larangan, ada sanksi. Oke. Nah, di surat Matius seluruhnya itu adalah suruhan. Tidak ada perintah di situ, tidak ada larangan, tidak ada sanksi. Bapak baca ayat 40-nya apa, Pak? Astaga, udah Papa saya baca habis, Pak. Itu udah salah, udah. Bapak baca ayat 40-nya apa, Pak? Apa, Pak? Coba ayat 40-nya apa? Matius 22 ayat 40. Bapak baca aja, kita sudah baca. Saya bacakan ya. Tahun saya baca itu. Saya bacakan ya. Iya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Ya. Dan Nabi. Nah, hukum Taurat itu apa saja, Pak? Iya. Jadi betul, hukum Taurat, tapi hukum Taurat itu masih dipakai enggak? Pakailah, Pak. Loh, bagaimana mau dipakai, Pak? Surat Paulus sudah membatalkan semua itu. Dia tidak membatalkan hukum Taurat, Pak. Yang dia batalkan udah. Bapak, dia tidak membatalkan hukum Taurat. Bapak baca surat Paulus, dia batalkan semua. Muter itu dia. Efesus 2 nomor 15 itu. Kalau orang menjawab udah mulai kena, katanya muter. Biar ya udah aku berhenti aja jawabnya, biar nggak muter. Oke. Boleh saya bantu sedikit? Mbak Josel. Bagaimana orang mau jawab? Nggak muter. Suara saya kedengaran nggak? Ya udah. Ini kedengaran, Bang. Kedengaran. Ibu-ibu, ini udah. Jadi Opung, ya saya hanya sekedar membantu teman kita ya, Bang Tobat ini. Ya. Sebagaimana yang diminta tadi, saya membantu beliau. Jadi saya akan bantu terkait dengan apa yang Opung sampaikan tentang hukum. Itu ada, Bang.
Jadi kita harus berhati-hati juga. Karena di dalam kitabnya orang Kristen itu ada ketetapan hukum yang mereka pakai, yang ada tertulis tapi mereka tidak pakai. Contoh, di Markus 9 nomor 49. Situ jelas dikatakan bahwa karena setiap orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Jadi mereka akan digarami, Bang. Tidak usah khawatir lah. Jadi kalau ada yang mengatakan tadi bahwa kami bersinah, kami begini, kami begono langsung ke surga, itu mimpi itu. Itu nggak ada di dalam pengajaran Yesus begitu. Yang ada, karena setiap orang Kristen akan digarami dengan api. Itu ada di dalam Markus 9 nomor 49. Itu data. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan mereka akan ke surga dengan melenggak-lenggok, itu enggak. Mereka akan ditumis di dalam neraka dulu, dalam api. Nah, kemudian tadi sempat saya dengarkan bahwa di Kristen ketika masuk surga itu tidak akan lagi keluar. Kalau masuk ke neraka tidak akan lagi keluar, mereka kekal di dalam. Nah, ini juga saya bantu untuk memahami lebih jauh. Yang benar itu adalah di dalam pengajaran para nabi jelas dikatakan bahwa manusia akan diupah sesuai dengan perbuatannya. Manusia ketika dia di bumi itu tidak melakukan kebaikan tapi juga ada kejahatan. Nah, kategori perbuatan adalah apa yang menjadi tindak tanduk manusia sejak dia hidup. Ada keburukan, ada kebaikan. Sementara dalilnya Mazmur 62 nomor 12, Amsal 24 nomor 12, Yesaya 3 nomor 10 11, Yeremia 17 nomor 10, Yeremia 32 nomor 19, Yehezkiel 7 nomor 27, Roma 2 nomor 6, Roma 2 nomor 1, Kolose 1 nomor 8, Kolose 1 nomor 2, Kolose 1 nomor 10, Efesus 6 nomor 8, Efesus 6 1, Pengkhotbah 1 17, Wahyu 2 nomor 23, Wahyu 2 nomor 12 sampai 15 jelas mengatakan bahwa manusia akan dibalaskan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ini 3 kali masing-masingnya. Jadi jelas sekali bahwa manusia itu ya sesuai, kalau dia amalannya ada amalan jahat diupah dengan kejahatan. Setelah kejahatannya selesai, maka amal baiknya juga akan diupah. Jadi nggak boleh kemudian ketika dia di neraka terus, ketika dia di surga terus, bukan begitu. Maksudnya gini, yang masuk ke dalam neraka kekal itu adalah orang-orang yang menduakan Allah, itu betul. Tapi mereka yang tidak menduakan Allah, terbercik di dalam hati mereka bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, meski mereka itu tidak melakukan amalan apapun, ya tetap saja oleh Rasulullah Muhammad SAW itu dimintakan kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam jannah. Nah, sekarang begini. Sahabat tadi mengatakan, bukankah di dalam pengajaran kita, selain menduakan Allah, sebesar apapun dosanya, mau sebesar gunung, semuanya akan masuk ke dalam surga. Akan diampuni katanya. Tapi ada pengecualian, kecuali yang menduakan. Nah, sekarang kita teropong nih. Apakah umat Islam itu menduakan pencipta langit dan bumi? Tidak. Nah, sekarang apakah teman-teman Kristen itu menduakan pencipta langit dan bumi? Jelas. Iya. Bukan menduakan lagi, tapi mentigakan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kata siapa? Kata Tuhannya Abraham dan kata Yesus sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah saksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Nah, kalau kita mau kesimpulannya sangat jelas di dalam Lukas 22. Di situ sangat jelas di situ. Itu enggak bisa lagi kita ngelak di sana. Di Lukas 2 nomor 22 maksud saya. Di situ diterangkan bahwa Yesus ini jelas bukan Tuhan. Tapi dia adalah manusia yang diberi kemuliaan oleh Tuhan sebagai perantara kepada manusia. Artinya dia rasul. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus itu adalah manusia dari Nazaret. Seorang manusia yang ditunjuk oleh Allah dan
yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Jadi yang menduakan Tuhan, menyembah selain Tuhan adalah Kristen. Karena dia menyembah Yesus yang adalah perantara, yang adalah nabi, yang adalah utusan, yang adalah duta Allah kepada Bani Israel. Saya ulang, pembuktian bahwa Kristen itu penyembah manusia bukan penyembah Tuhannya Abraham, itu ada di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Roma 14 nomor 9, dan juga Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Mereka menuhankan dan menyembah kepada manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Saya kira begitu ya, sekedar bantuan untuk saudara tobat supaya tidak terlalu banyak diserang oleh teman-teman Kristen, karena dengan bantuan ini mudah-mudahan bisa tersadarkan bahwa dosa semua diampuni kecuali dosa menyembah Yesus. Demikian. Oke Bang Juma, makasih banyak ya bantuannya ya. Makin meyakinkan memang bahwa orang Kristen itu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Oke, semuanya aku pamit dulu ya, ini udah kelar acaranya. Nih aku mau bubaran. Saya belum selesai Pak Tobat, udah pamit dulu. Siap, Nanti saya masuk lagi, nggak enak ini sama yang lain ini aku. Siap Pak Tobat, siap. Oke, thank you Pak Tobat. Aku masuk lagi ya. Aku minta maaf ya kalau ada salah-salah ya. Bang Juma. Sama-sama Pak Tobat. Iya Bang. Maaf ya. Bung. Siap. Bang Sugi, kalau ada Bang siapa semuanya deh. Oke, nggak masalah Pak Tobat, nggak masalah. Bang Imrus. Tobat nggak salah yuk. Juga Pak Imrus ya. Aku minta maaf ya kalau ada salah-salah kata yo. Nggak ada salah. Dimaafkan Pak Tobat, dimaafkan. Iya. Ibu Indri kan penuh kasih, saya tahu. Enggak, yang enggak dimaafkan itu Bu Indri tadi itu, entah ngomong apa masuk ke Zoom, jangan dimaafkan itu. Saya juga minta maaf ya Pak Tobat, mudah-mudahan Bapak Tobat jadi Tobat benaran ya. Iya. Amin. Ya. Saya yang tidak memaafkan Pak Tobat kalau Pak Tobat ini ngeyel dengan pikirannya. Benar. Kalau Bu Indri nggak usah dimaafkan, dia harus diedit yang tadi itu. Iya betul. Oke, semuanya. Iya. Pamit dulu ya semuanya. Selamat sore semuanya ya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, udahlah. Di sini Mas Agung udah nggak ada. Bang Andi. Mbak Indri. Bang Andi. Kenapa sih tadi? Saya salut sama saudara kita Tobat ini. Dia mengiyakan penutupan saya tadi. Alhamdulillah. Oh iya, Bang. Kebetulan kita kedatangan mualaf ini, Bang. Kalau sudah tidak kita tutup ya. Ya, Bang Andi. Ya kita tutup dulu, kita bikin sesi baru. Yang tadi, Bang Andi, mualaf. Iya. Gimana Pak De? Ya kita tutup aja. Saya tutup. Silakan ditutup dulu. Ya. Gabriel. Mbak Josem, diumumkan dulu. Diumumkan nanti ada yang mau masuk perempuan dari. Udah masuk. Udah masuk. Di sini. Itu yang dapur apa yang mualaf itu. Oh iya, habis ini kita tutup dulu. Iya. Silakan Mbak Josel ditutup. Oke, untuk semuanya terima kasih dan Halo Bapak Bos. Lagi sidang kan Bapak Bos. Bapak ini Bos gimana lagi nih, sidang. Masih ada opung nih. Tutup, udah. Oke, untuk teman-teman semuanya apabila ada salah kata yang tidak berkenan ataupun menyakiti, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, dan mungkin cukup sekian dan terima kasih untuk Pak Tobat atas waktunya juga dan semoga Pak Tobat ini bisa segera memahami bahwa hidup di dunia ini pasti ada dosa, bukan lagi sekedar kesalahan. Jadi setiap kesalahan itu pastinya kalau kesalahan itu dosa ya. Pak Tobat ini karena ya, tapi saya sangat menghargai apapun Pak Tobat. Pak Tobat sangat luar biasa dalam penjelasannya. Iya, penjelasannya yang ngeyel itu. Itu bikin saya pengen merangi Pak Tobat, pengen saya kick aja Pak Tobat. Maaf ya Pak Tobat ya. Oke, cukup sekian ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Hidayah ya tadi kalau nggak salah ya. Iya. Iya.